Selamat menyaksikan. Saya dendam pada kemiskinan. Kalimat itulah yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Saudara-saudara lihat sendiri. Pakaian yang saya kenakan itu bukan produksi dalam negeri. Bukan. Ini saya pesan dari perancang yang terkenal di Paris. Jangan salah. Pada kalangan kami, bukan hanya istri kami saja yang memesan pakaian ini, tetapi kami juga. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu bukan produksi dalam negeri. Begitupun kaos singlet dan celana dalam. Maaf, seribu maaf saudara. Kalau saya asing di negara sendiri, apa boleh buat? Jangan salahkan saya, saudara. Tapi zamanlah yang menuntut saya seperti sekarang ini. Terus terang, mungkin saudara-saudara punya anggapan bahwa saya ini orang yang sombong, angkuh, dan terlalu membanggakan harta. Kalau saya duduk di tempat saudara, pasti akan berkata seperti itu. Pasti. Karena saya pernah duduk di mana saudara-saudara sekarang duduk. Tetapi kini pun bukan hanya saya seorang. Banyak rekan-rekan saya yang bangga dengan dirinya. Cinta dirinya. Cinta hartanya. Bahkan cinta kedudukannya. Maaf saudara, ada telepon. Saya harus mengangkatnya terlebih dahulu. Halo? Halo? Tidak ada. Ada saudara. Hanya saja bunyinya berdesis, seperti bisikan gadis cantik. Tidak seperti telepon pada umumnya, berdering keras, mengganggu genang telinga. Halo? How are you? Telepon dari Wall Street, saudara. Dari Mr. Greco. Saudara tentu ingin tahu kan pembicaraan kami sama Mr. Greco? Baiklah. Saya akan meminta Mr. Greco untuk berbahasa Indonesia. Hello, Mister. Can you speak Indonesia language? Oke. Iya, bersedia, saudara. Oh iya, mengenai saham-saham yang kita telah bicarakan, itu sudah pasti lancar. Dan saya jamin, tentu, komisinya akan berlipat ganda. Tapi sekarang, saya ini ingin tumbuh, ibarat gurita yang menjalarkan tangan-tangan mereka. Sebagaimana saran Anda, Mr. Greco? Oke, kalau begitu, Sherlock. Begitulah saya, saudara. Hampir setiap jam saya mendapat telepon dari penjuru dunia. Tentu saja tentang bisnis. Maaf saudara, kalau saya merokok di hadapan saudara. Terpaksa.
Oh iya, di awal pertemuan kita, saya bicara agak emosional. Saya dendam pada kemiskinan. Dalam saat-saat seperti ini, walaupun hanya sebentar, saya harus kasih tahu pada saudara-saudara tentang kiat saya mengais hidup. Saya tahu dari mana saya datang. Nama saya. Kukira saudara-saudara tidak perlu tahu nama saya itu siapa. Panggil saja saya Tuan Million. Lebih eksis dan lebih bermakna. Terus terang, saya ini adalah anak petani miskin yang diberi julukan anak buruh tanah. Betapa sedihnya diri saya pada waktu itu. Walaupun hanya anak petani miskin, saya akhirnya dipercayai oleh seseorang yang berada di kota metropolitan ini. Kenapa beliau percaya pada saya? Karena saya sangat dekat dengan alam. Tapi bukan pencinta alam loh. Karena saya tahu makna-makna kenapa kodok berenangnya indah, kenapa burung beo pandai bicara, dan kenapa bunglon suka bergonta-ganti warna. Itu semua saya raih untuk raih kepercayaan beliau. Yang pertama, kodok. Kodok alias katak alias bangkong. Hidupnya di dua alam, air dan darat. Itulah habitat mereka. Kodok, kalau berenang tangannya seperti menyembah dan mulutnya berkomat kamit. Kita harus seperti kodok pada bos kita. Tentu juga seperti kodok. Kalau berenang sangat-sangat indah. Kita juga harus seperti kodok pada bawahan kita. Yang kedua, burung beo. Ya, burung yang digandrungi kalau dilatih dapat berbicara seperti layaknya manusia. Tapi hanya saya yang diucapkan burung beo selalu mengulang-ulang kata. Tapi tidak masalah. Saya suka mengulang-ulang kata seperti layaknya burung beo. Contoh, kalau kata bos kita bilang merah, kita juga harus bilang merah. Kalau kata bos kita bilang biru, kita juga harus bilang biru. Jangan sekali-kali membolak-balikannya. Kalau kata bos kita bilang merah, kita jawab biru. Atau sebaliknya. Yang ketiga, bunglon. Saudara tahu bunglon bukan? Tahu? Tahu? Ya, bunglon. Bunglon merupakan kiat pamungkas saya. Kenapa? Karena di mana saja, kapan saja, dia mampu merubah warnanya sesuai di lingkungan dia berada. Kini saya sudah menjadi bos besar di kongsi multi raksasa ini. Dulu saya pernah makan warung di Tegal. Sekarang sudah tidak lagi. Bukan tidak mau, tapi tidak ada waktu. Maaf saudara, kalau saya bercerita tentang Madam Million alias istri saya. Dia wanita setia yang mendampingi saya dari sejak saya memasang sawah hingga saya berdiri di karpet lurus tebal 10 cm. Dan dia juga telah menemani saya dari sejak saya di rumah petak berbilik-bilik hingga saya mempunyai rumah besar mewah di kota metropolitan ini.
Tapi saya sering meninggalkan istri saya karena ada keperluan di luar negeri. Dan saya sering ditemani oleh staf dan sekretaris saya yang saya sebut pergiwa dan pergiwati. Tapi saya bingung. Saya suka dengan kedua-dua sekretaris saya. Pernah secara sembunyi-sembunyi saya menonton film 26 dari yang jorok hingga yang apik bersama sekretaris saya. Gila, benar-benar gila, saudara. Berkat diplomasi seorang laki-laki, saya akhirnya turuti apa yang dia mau. Dia minta pulau, saya berikan. Dia minta keluar negeri, saya turuti. Apapun yang dia minta, saya bakal lakukan. Asalkan jangan meminta saya untuk meninggalkan pergiwa dan pergiwati saya. Halo, sudah siap. Suruh mereka menunggu. Berita terkini, telah terjadi pembunuhan pada Tuan William, seorang pengusaha terkenal yang memimpin satu kongsi usahawan. Sampai berita ini diberitakan belum diketahui siapa pembunuhnya. Diduga ada kaitannya dengan lawan-lawan bisnisnya. Ada dugaan lain karena adanya hubungan yang telah harmonis